Kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz mau tanya, kalau hari Jumat kan dianjurkan membaca Al-Kahfi, itu harus dengan mushaf apa terjemahan? Yang pertama Ustaz. Dan apakah misalnya kita tiap hari mencoba nambah hafalan surat, apakah itu termasuk sama dengan membaca seperti di mushaf? Maksud saya, kan tiap hari kita dianjurkan membaca Al-Quran. Apakah sama nilainya jika setiap hari kita habiskan waktu untuk menambah hafalan? Pertanyaan yang pertama, hari Jumat dianjurkan baca Al-Kahfi. Ya. Terus bagaimana dengan mushaf atau apakah itu harus dengan mushaf atau terjemahan itu ya? Enggak, yang diminta adalah membacanya. Baik membaca ayat-ayatnya saja atau membaca dengan pemahaman melihat terjemahnya, ya terserah. Karena yang diminta adalah membaca surat Al-Kahfi-nya itu, terserah baik dengan terjemahan atau tidak. Kemudian setiap hari kita kan disuruh membaca Al-Quran. Ya betul. Setiap saat kita memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, tapi saya melakukannya untuk memperbanyak hafalan. Menambah hafalan. Waktu-waktu yang ada bukannya baca Al-Quran urut hatam, sebagaimana para sahabat itu kan hatam dalam 7 hari gitu ya. Abu Fatih hatam dalam berapa hari? Wah, lama ya. Nah, jadi para sahabat 7 hari. Para sahabat 7 hari, dan yang paling cepat 3 hari. Hatam. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau saya gunakan hari-hari yang sebenarnya untuk baca Al-Quran terus, tapi saya gunakan untuk menghafal gitu. Apakah pahalanya sama? Maka jawaban kita justru kalau Anda menghafal nilainya lebih daripada membaca. Sampai hafal 30 juz, maka nilainya lebih dari yang sekedar membaca. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi bagaimana? Yang berbunyi begini. Bahwasanya dikatakan kepada sahibil Quran, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibil Quran, artinya kan pemilik Al-Quran, sahib pemilik, dikatakan kepada pemilik Al-Quran, naiklah derajat kamu sampai di mana kamu membaca Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan pemilik Al-Quran sehingga berpengaruh kepada derajatnya di surga? Naik. Apa yang dimaksud? Nah, saya sudah melihat syarahnya di dalam Aunul Ma'bud. Yang dimaksud dengan yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibil Quran itu adalah hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Tetapi juga di situ bukan sebatas menghafal, dia memahami dan mengamalkannya. Nah, jadi yang kita garis bawahi menghafal. Ya, selain menghafal tentu memahami dan mengamalkannya. Nah, ketika hadis ini dipahami penghafal Al-Quran, kemudian yang bertanya menggunakan waktu-waktunya bukan untuk baca terus hatam, tapi menambah hafalan, terus nambah hafalan sehingga menjadi hafizul Quran, justru lebih utama. Bahkan ada hadis yang maknanya ahlul Quran, sahibul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Al-Qamaqal Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghafal Al-Quran atau hafizul Quran adalah keluarga Allah dan kekhususannya. Jadi tentu hadis ini menunjukkan memanfaatkan waktu untuk menambah hafalan, menambah sampai hafal Al-Quran itu lebih utama daripada yang sekedar membaca. Gitu. Apa yang termasuk juga hadis yang mengatakan nanti orang tua diberikan mahkota dan baju kebesaran karena itu hafal Quran atau apa Ustaz? Belum saya lihat syarahnya dari anaknya itu. Ya, saya belum melihat syarahnya. Saya belum lihat syarahnya, jadi belum berani menjawab. Tetapi kalau terkait dengan dikatakan kepada pemilik Al-Quran naik sampai di mana Al-Quran kamu, itu maksudnya hafizul Quran. Adapun terkait dengan yang Abu Fatih sampaikan, insya Allah saya cek dulu. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz, tadi sepertinya penanya menanyakan
apakah dengan mushaf atau terjemahan? Emang ada perbedaannya, Ustaz? Apa ada perbedaan keutamaan ketika kita hanya membaca mushaf dengan mushaf yang ada terjemahannya, Ustaz? Iya. Jadi yang bertanya, kita memperkirakan baca Al-Kahfi gimana sih? Apa baca ayat-ayatnya saja? Ya. Apa dengan terjemahan sehingga kita paham gitu kan? Gitu. Ya, perintah membaca Al-Quran adalah perintah dengan pemahaman gitu. Seandainya orang membacanya tidak dengan pemahaman, baca saja, tentunya nilainya berbeda dengan membaca disertai pemahaman. Sehingga kalau misalnya yang bertanya, gimana ya, cukup dengan Al-Quran apa dengan mushaf yang ada terjemahannya? Ya kalau dengan terjemahannya lebih baik. Ya. Kalau dengan terjemahannya lebih baik karena dia paham. Alhamdulillah. Nah, Ya, baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah.